Ya saya bilang kita akan bangun pangkalan tidak hanya di Natuna, di beberapa tempat. Kepulauan Natuna. Dalam beberapa tahun terakhir, mau itu sebelum dan sesudah pandemi terjadi, wilayah ini tidak pernah habis untuk dibahas. Bagaimana tidak, Indonesia yang menjadi pemegang kuasa penuh atas daerah ini tidak henti-hentinya ditimpa masalah. Hal ini jelas karena Kepulauan Natuna merupakan sebuah tempat yang begitu penting. Bukan cuma untuk Indonesia, namun juga untuk Malaysia dan bahkan Cina. Secara geografis, pulau yang satu ini memang unik karena lebih dekat dengan wilayah Malaysia ketimbang Indonesia. Hal unik terjadi disebabkan oleh berbagai alasan. Salah satu yang paling signifikan adalah hasil dari Anglo-Dutch Treaty yang melibatkan Belanda dan Inggris Raya yang saat itu berebut wilayah di Nusantara. Dari perjanjian tersebut, kedua penjajah tadi saling berbagi wilayah jajahan, di mana Inggris Raya mendapatkan semenanjung Malaya termasuk Singapura. Sementara Belanda mendapatkan Pulau Sumatera yang mencakup Kepulauan Riau termasuk Pulau Natuna. Warisan dari Belanda dan Inggris inilah yang kemudian diyakini hingga sekarang dan jadilah Natuna menjadi milik Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda. Diwariskan oleh Belanda kepada Indonesia, Natuna sekarang menjadi salah satu daerah terpenting di Indonesia karena berbagai hal. Mulai dari sumber daya alam yang dimiliki, hingga dampak pulau ini terhadap geopolitik regional bahkan dunia. Dengan fakta pentingnya Natuna tadi, makanya akan menarik jika kita lanjut membahas upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Natuna. Kalimat mempertahankan kedaulatan Natuna memang sangat cocok untuk kondisi sekarang, di mana wilayah ini emang sering diklaim oleh negara lain utamanya Cina. Cina mengklaim Natuna lewat klaim sejarah mereka yang berupa garis putus-putus di Laut Cina Selatan yang dikenal dengan nama Nine Dash Line. Nine Dash Line ini merupakan klaim paling kontroversial persoalan batas laut yang terjadi di dunia. Bagaimana tidak? Cina yang mengklaim hampir seluruh wilayah laut di Laut Cina Selatan bermasalah dengan berbagai negara di Asia Tenggara yang terancam kehilangan sebagian besar laut mereka. Filipina dan Malaysia bisa kehilangan 80% wilayah laut. Kemudian Vietnam, 50%. Dan yang paling parah, Brunei Darussalam yang bisa kehilangan 90% wilayah lautnya. Nah, untuk Indonesia sendiri, klaim Cina lewat Nine Dash Line bisa mencangkuk hingga 83.000 km persegi wilayah laut Indonesia, yang sama dengan 30% wilayah laut Natuna. Ancaman Cina atas klaim ini memang sangat nyata. Secara terang-terangan ya, Cina ini nggak setuju dengan batas yang ditetapkan dalam UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea oleh PBB. Cina ini tetap kekeh menyerobot masuk ke dalam Laut Cina Selatan. UNCLOS bersepakat bahwa wilayah Laut Cina Selatan memang dimiliki oleh negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki hak lewat Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE yang mencakup 200 mil laut dari batas perairan masing-masing negara. Ketidaksepakatan Cina atas hukum ini disimbolkan mereka dengan sangat nyata. Mulai dari rilisnya peta baru Cina yang memperlihatkan Laut Cina Selatan sebagai bagian wilayah mereka. Kemudian menghadirkan kapal perang yang membuat takut nelayan hingga secara terbuka melarang Indonesia melakukan pengeboran minyak di Natuna. Nah, dengan kelakuan Cina yang keterlaluan di Laut Cina Selatan ini, Indonesia jelas geram dengan tindakan negeri tirai bambu. Makanya, Presiden Jokowi pernah aktif mengunjungi Natuna yang disimbolkan sebagai kehadiran negara. Selain kunjungan Jokowi, Kementerian Luar Negeri Indonesia lewat pernyataan Menteri Retno Marsudi di tahun 2020 menegaskan 4 poin sikap Indonesia. Salah satunya adalah ketegasan Indonesia menolak Nine Dash Line yang menjadi dasar klaim Cina di Laut Cina Selatan. Bahkan untuk makin memperjelas kehadiran pemerintah di Natuna untuk menjaga kedaulatan Indonesia, Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah memberi pernyataan bahwa siap membangun pangkalan militer di Natuna.
Apakah ada kapal yang masuk ke teritorial Indonesia? Tidak ada. Yang ada adalah masuk ke zona ekonomi eksklusif. Sekarang mari kita masuk lebih jauh membahas pangkalan militer yang disebut Prabowo. Nah, ternyata rencana pangkalan militer di Natuna bukanlah hal baru. Sejak tahun 2017, hal ini sudah dimuat di website Kementerian Pertahanan di masa Menteri Ria Mizar Triacudu. Rencana yang sudah lama diisukan ini kemudian makin gencar dibicarakan pada tahun 2020 saat Prabowo memberi pernyataan kalau pangkalan militer di sana sudah siap untuk dibangun. Setelah rencana pangkalan militer di Natuna kembali mencuat, maka dimulailah berbagai upaya untuk merealisasikan hal tersebut. Pada tahun 2021, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangko Gabwilhan, Laksamana Madya TNI Muhammad Ali mengungkapkan, kalau di Natuna nantinya akan diisi oleh satuan TNI terintegrasi yang melibatkan Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dengan segala upaya yang dimiliki. Nah, di tahun 2022, TNI Angkatan Laut sudah mulai melakukan pencarian lahan untuk pangkalan militer yang dimaksud di Natuna. Keseriusan dari TNI Angkatan Laut dalam pembangunan pangkalan militer ini memang tidak main-main, karena satuan ini bahkan memindahkan markas Koarmada 1 ke Tanjung Pinang untuk mengawasi perbatasan wilayah Indonesia di Natuna. Dalam perpindahan ini, TNI Angkatan Laut akan menempatkan SSAT atau Sistem Senjata Armada Terpadu seperti kapal perang di sana untuk memberi tekanan pada pihak-pihak yang coba menyerobot masuk ke wilayah Natuna. Dari segi spesifikasi, pangkalan militer yang akan dibangun di Natuna pada akhir 2023 kemarin diberitakan kalau pangkalan militer ini nantinya akan menjadi pangkalan militer canggih terintegrasi yang mampu meluncurkan fregat, kapal selam hingga pesawat dalam waktu yang bersamaan. Spesifikasi seperti ini memang sangat dibutuhkan di Laut Natuna karena pengawasan yang harus dilakukan tidaklah mudah. Laut Natuna hanya satu dari banyaknya wilayah yang harus dijaga di sekitar perairan tersebut. Mulai dari Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Arafuru, Laut Sawu, bahkan sampai di Selat Sunda dan Selat Lombok. Dengan cakupan wilayah seluas ini, maka Indonesia memang harus menempatkan kekuatan militer di Natuna secara permanen. Bicara lebih lanjut tentang pangkalan militer Natuna, sampai sekarang memang masih belum ada pemberitaan resmi. Kapan pangkalan militer tersebut akan selesai? Lalu, berapa uang yang harus dihabiskan Indonesia? Nah, meski belum mendapat kejelasan tentang peresmian pangkalan militer di Natuna, tapi sepak terjang alutsista yang ada di sana sudah positif. Salah satu contohnya, saat pesawat CN-235 Indonesia berhasil mendeteksi persembunyian dari fregat canggih milik Cina dengan jarak 222 km. Kesungguhan Indonesia untuk membuat Natuna menjadi momok bagi negara asing juga dibuktikan dengan pindahnya lokasi latihan militer bersama ASEAN ke Natuna. Selain itu, ada juga rumor yang diberitakan kalau Jepang akan mengirim 8 fregat canggih ke Indonesia, yaitu fregat kelas Mogami. Apabila rumor ini benar, maka Indonesia akan melibatkan anggaran sebesar 3,6 miliar US dollar atau 57,9 triliun rupiah. Jika Indonesia ingin menambah daya geber di Natuna, Indonesia juga bisa membuat pangkalan militer di Natuna mampu menerbangkan jet tempur canggih sekelas KF-21 Borame yang jadi jet tempur generasi 4,5 Indonesia berkat kerjasamanya dengan Korea Selatan. Semoga dengan segala upaya ini, Indonesia bisa mempertahankan Natuna secara sempurna. Natuna ke depan itu akan dibuat menjadi pangkalan militer gabungan di situ. Nah, setelah melihat semua tadi, mulai dari ancaman nyata di Natuna hingga keseriusan Indonesia ingin membuat pangkalan militer di Natuna, jelas kita mengapresiasi penuh usaha tersebut. Apalagi Kepulauan Natuna sangatlah penting bagi Indonesia. Dari segi sumber daya alam, Natuna ini diperkirakan menyimpan minyak bumi hingga 14.386.470 barel dan juga gas bumi sebesar 112.356.680 barel. Kemudian dari segi geografis, Natuna menghubungkan dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Kondisi ini sangat strategis dalam navigasi laut untuk kebutuhan militer dan juga perdagangan internasional. Dengan terpilihnya Prabowo sebagai Presiden Indonesia selanjutnya, harapan besarnya semoga pangkalan militer di Natuna bisa selesai secepat mungkin. Sebab, jika menilai bagaimana sumber daya alam dan strategisnya Natuna, wilayah ini nggak boleh lepas, bahkan diancam oleh pihak manapun.